Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang KD 3.1, yaitu memahami prinsip dasar pembuatan animasi dua dimensi vektor. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian animasi, jenis-jenis animasi, dan perbedaan antara gambar vektor dan gambar bitmap. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu 12 prinsip animasi. Sebelumnya kita tengok dulu sejarahnya 12 prinsip animasi. Jadi dulu pada tahun sekitar tahun 1981 muncul sebuah buku berjudul The Illusion of Life dari Disney Animation, yaitu yang menerangkan tentang seluk-beluk animasi. Di sana terdapat prinsip dasar animasi yang sebelumnya telah dirumuskan tahun 1930 oleh dua orang animator terkenal, namanya Frank Thomas dan Ollie Johnston. Dalam buku itu dijelaskan bahwa untuk membuat sebuah produk hasil karya animasi perlu merujuk pada 12 prinsip dasar animasi agar hasilnya atau hasil karya animasi tersebut terlihat dinamis, menarik, dan tidak membosankan. Terdapat 12 prinsip dasar animasi yang secara keseluruhan sesungguhnya selalu dilihat dan disaksikan setiap kali menonton film animasi. Jadi kegunaan dari prinsip dasar animasi ini yaitu untuk agar animasi itu terlihat lebih natural, lebih dinamis, dan lebih enak untuk ditonton. Itu penjelasan singkat tentang prinsip dasar animasi. Kita langsung ke bagian-bagiannya. Urutan yang pertama, sebelumnya kita tonton dulu video berikut. Sebentar, maaf, perlu kasih suara. Nah, di sini ada sebuah animasi box yang berguling-guling. Lalu judulnya The Illusion of Life. Yang pertama, Squash and Strength. Kita lihat animasi box yang jatuh, kemudian melar dan berubah bentuk. Yang nomor 2, Anticipation. Silahkan amati gerakannya. Kemudian Stacking. Kemudian Strike Ahead and Pose to Pose. Selanjutnya Follow Through and Overlapping Action. Lalu nomor 6, Slow In Slow Out. Kemudian nomor 7, Arc. Maaf, kita sampai di nomor 7, nomor 5, nomor 6, Slow In Slow Out. Kita lihat
animasinya, pergerakannya. Kemudian yang nomor 7A, yang ke-8 secondary action. Kemudian yang ke-9 timing. Nomor 10 exaggeration. Lalu 11 solid drawing. Lalu yang ke-12 terakhir appeal. Nah, itu tadi ke-12 prinsip dasar animasi. Kita mulai dari yang nomor 1, yaitu squash and stretch. Squash and stretch ini adalah prinsip di mana animasi dibuat untuk membuat sebuah ilusi benda terlihat keras maupun lunak, elastis atau kaku. Dengan prinsip ini, objek atau karakter dibuat seolah dapat memuai atau menyusut. Contohnya, animasi bola memantul, kemudian animasi ekspresi wajah. Oke, sambil dipahami, kita saksikan video tentang squash and stretch. "12 Principles of Animation" by Frank Thompson and Thomas Johnson. Nah, kita lihat animasi sepatu yang terjatuh. Saat sebelum jatuh, sepatu itu bentuknya memanjang. Tapi setelah jatuh, bentuknya memendek, bahkan memendek lebih pendek dari ukuran sepatu yang sebenarnya. Kemudian ketika selesai jatuh, dia memanjang lagi, kemudian menuju ke ukuran normal. Nah, ini yang disebut squash and stretch, di mana prinsip animasi agar membuat benda itu terlihat lebih elastis. Nah, di sini beberapa pengaruh di animasinya yang berpengaruh, yaitu 1 speed, yang kedua momentum, ketiga berat atau massa. Nah, itu untuk sepatu. Kemudian selanjutnya ada animasi bola jatuh. Bola jatuh di sini awalnya gambarnya normal. Sebelum dia jatuh, bentuk bola semakin memanjang ke atas. Ketika sampai di tanah, bola menjadi gepeng, memanjang ke samping. Kemudian naik lagi, dia memanjang lagi, kemudian menjadi ukuran normal. Selanjutnya jatuh kembali, mulai memanjang, sampai di bawah dia memendek, kemudian naik lagi, begitu seterusnya sampai dia berukuran normal. Nah, di sini impact atau tumpukan terbesar membuat dia berubahnya sangat banyak. Sedangkan di sini karena tumpukannya sudah sedikit mereda, maka perubahan bentuknya tidak terlalu besar. Nah, ini squash and stretch. Jadi prinsip ini menunjukkan kalau bola ini elastis, tidak kaku seperti bola bowling. Ini mungkin bola, kalau kita lihat bola kasti bisa, atau bola air juga bisa, balon air ya, balon air.
Nah, bagian yang memanjang itu disebut strength. Kemudian bagian yang memanjang ke samping atau gepeng itu squash. Dan ini ukuran bulan normalnya. Nah, di animasi yang pertama, ini adalah animasi yang pertama, kemudian ini animasi yang kedua. Di animasi yang pertama, dia ada squash and strength-nya, squash and strength, agar terlihat bola itu elastis. Sedangkan yang posisi kedua, dia tidak menggunakan squash and strength. Ini menunjukkan kalau benda tersebut sangat keras, sedangkan ini elastis. Kita lihat perbedaan dari keduanya. Nah, ini juga animasi tampak dari samping, jatuh tepat dari atas. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Di bagian kiri, bola dia mengalami strength and squash, jadi dia terlihat sangat elastis, mungkin bola karet. Sedangkan yang ini jatuh sangat jatuh sangat keras, jadi terlihat kalau dia keras. More squash and strength softer, less squash and strength stiffer. Jadi semakin banyak squash and strength-nya, maka benda itu akan terlihat semakin halus atau elastis. Nah, begitu juga dengan animasi orang berikut ini. Dia jatuh dari atas, kemudian melakukan terdapat squash and strength. Lalu ini kita lihat perbedaan dari kedua animasi perubahan muka tersebut. Pada animasi pertama, mukanya tidak berubah, ukuran mukanya tidak berubah, tidak ada squash and strength. Nah, sedangkan yang di animasi kedua, dia ada squash and strength. Nah, ini menunjukkan kalau mukanya elastis. Sedangkan yang tadi, untuk yang ini terlihat mukanya kaku ekspresinya. Nah, ini seperti apa yang boleh dan seperti apa yang tidak, atau yang benar dan yang tidak squash and strength. Jadi squash itu merubah bentuk tapi tidak dengan volumenya. Misal kotak ini ya, tadinya segini, ketika dia memanjang, bagian bawah dia mengecil tapi bagian atas dia memanjang. Kemudian ketika bagian lain memanjang, bagian lain memendek. Nah, itu membuktikan kalau volumenya tetap sama. Sedangkan di bagian yang kanan ini volumenya terus berganti. Nah, ini bukan squash and strength. Nah, ini bukan squash and strength. Nah, ini salah karena ukurannya berbeda. Misal yang tadi ini nah, bagian sini itu terlalu besar karena volumenya cuma segini. Bagian ini strength-nya terlalu besar, jadi ukurannya berubah. Kemudian squash-nya juga terlalu kecil. Nah, seperti ini salah. Nah, yang benar seperti tadi yang terakhir. Jadi ketika memanjang, ketika memendek, itu volumenya tetap. Nah, gerakan lambat kemudian pergerakan cepat. Lihat, perubahan volumenya tetap sama. Nah, ini contoh pergerakan bola. Nah, yang tadi itu agak buruk. Kenapa? Karena squash and strength-nya tidak pada tempatnya. Nah, semua dirubah bentuknya, makanya terlihat jelek.
Dan ini kan tadinya bulat. Kita lihat gambar yang pertama. Stop. Ya, bukan ini. Nah, ini tadinya gepeng terus, tapi di akhir-akhir bulat. Ini animasi yang tidak bagus ya. Nah, yang ini bagus. Tadinya bulat, kemudian gepeng panjang, kemudian turun gepeng ke bawah. Nah, itu tadi contoh-contoh squash and strands. Oke, selanjutnya yang kedua, anticipation. Anticipation adalah prinsip yang memberikan kesan gerak, ancang-ancang, atau gerakan persiapan sebelum gerakan intinya dilakukan. Jadi fungsinya adalah agar penonton tahu apa yang akan karakter atau objek lakukan. Contohnya, gerakan ancang-ancang sebelum berlari. Kita lihat video di samping. Mulai dari artinya dulu ya. Artinya antisipasi, ancang-ancang. Oke, kita lihat videonya. Principle of animation. Nah, di sini kita lihat ada orang yang memukul tanah dengan palu. Kemudian ada orang yang terbang. Bayangkan saja ini Superman, dia mau terbang. Oh, maaf. Kita close saja ya, semoga tampak jelas meskipun kecil. Play lagi. Nah, sampai di bagian seorang terbang, Superman terbang. Nah, sebelum terbang dia jongkok terlebih dahulu. Nah, itulah anticipation. Jadi sebelum dia terbang, dia jongkok terlebih dahulu. Sebelum melakukan gerakan utama, dia akan melakukan gerakan awal. Nah, bedakan dengan yang animasi kedua ini. Dia terbang tapi tidak jongkok dulu, maka terlihat agak tidak natural. Lihat, tidak natural. Kemudian animasi berikutnya ada animasi orang memukul. Kita lihat saat memukul, dia melakukan ancang-ancang, tangannya ke belakang. Nah, ini secondary action. Bedakan dengan yang tanpa ancang-ancang, jadi tahu-tahu mukul. Nah, ini akan terlihat tidak natural. Nah, dengan antisipasi dan tidak dengan antisipasi. Dan selanjutnya, ini contoh gerakan ancang-ancang sebelum berlari. Begitu juga dengan animasi ekspresi muka, itu juga ada antisipasinya. Antisipasinya merem dulu sebelum terbelalak. Antisipasi membantu mengkomunikasikan gerakan kepada penonton dengan cara menyiapkan atau menunjukkan sesuatu agar penonton tahu gerakan berikutnya itu apa. Nah, kita lihat animasinya. Sebelum dia mengambil permen, anjing ini tangannya ke belakang dulu. Nah, saat si anjing tangannya ada di belakang seperti ini, kita akan tahu kalau dia akan mengambil sesuatu di kantongnya. Nah, itu fungsi dari
anticipation. Nah, kalau tanpa antisipasi jadinya kaku, tidak natural. Nah, ini yang bagus. Nah, ini loh. Jadi ketika seseorang ada sesuatu yang menarik, dia akan menoleh, apa sih? Lalu muncul bunga. Ini enak. Misal ada sesuatu lalu muncul bunga, enak. Bedakan dengan ketika bunga langsung muncul, nah itu tidak enak. Maksudnya adalah ketika sebuah animasi langsung dipertontonkan dengan adegan utamanya tanpa persiapan, penonton akan kaget, atau secara alaminya penonton akan kesulitan untuk melihat adegan. Nah, contohnya ini multiple level of anticipation. Jadi level-level dari antisipasi: awalan, antisipasi, kemudian akhir. Nah, ini antisipasi yang lebih lagi dari antisipasi. Jadi antisipasi yang levelnya level lebih tinggi, atau kalau ibaratkan nasi goreng ini lebih pedas, karetnya 2. Nah, yang tadi ada begin, anticipation, end. Sekarang begin, pre-anticipation, anticipate, pre-action, and action. Nah, yang tadinya cuma 3, yang tadinya cuma ada 3 gerakan, ini sekarang ada 5 gerakan. Nah, 5 gerakan: awal, pre-antisipasi, antisipasi, pre-action, dan action. Yang tadinya 3 ini, dan ini, sekarang ketambahan 2. Nah, ini akan membuat animasinya lebih hidup atau lebih menarik. Nah, itu untuk force and strength dan antisipasi. Silakan jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di Google Classroom di kolom komentar setiap pertemuan. Kita akan lanjutkan prinsip yang ketiga besok, yaitu prinsip ketiga, stacking. Kita akan bahas stacking di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.